Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Risman yang akan bertugas sebagai moderator dalam materi forensik pada web. Adapun anggota kelompok saya adalah Jamaluddin sebagai pembawa materi pertama dan Hamka Iqbal sebagai pembawa materi kedua. Untuk pembaca materi pertama akan dibaca oleh Jamaluddin. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan membacakan tentang forensik pada web, yaitu pengenalan forensik pada web. Pengenalan forensik pada web. Forensik pada web adalah cabang forensik digital yang harus berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti digital yang terkait dengan aktivitas yang terjadi di dunia maya atau web. Aktivitas di web mencakup berbagai interaksi seperti browsing, berkomunikasi melalui email, media sosial, melakukan transaksi online, dan banyak lagi. Dalam konteks ini, forensik web bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis bukti digital untuk keperluan penyelidikan, investigasi, atau proses hukum yang terdapat poin-poin penting yang melibatkan pengenalan forensik pada web. Yaitu yang pertama adalah definisi dan peran. Forensik pada web melibatkan penggunaan teknik investigasi dan metode analisis forensik untuk mengungkapkan aktivitas ilegal, kejahatan cyber, atau insiden keamanan yang terjadi dalam lingkup web. Hal ini dapat meliputi penelusuran jejak digital yang ditinggalkan oleh pengguna, analisis log server, dan pemulihan data yang dihapus dari situs web atau server. Yang kedua ada kejahatan cyber pada web. Web menjadi tempat yang rawan untuk berbagai jenis kejahatan cyber, seperti phishing atau penipuan online, malware, atau perangkat lunak berbahaya, serangan DDoS atau distributed denial of service, dan pencurian data pribadi. Forensik pada web membantu dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan ini dengan mengumpulkan dan menganalisis bukti digital yang terkait. Yang ketiga ada bukti digital. Bukti digital adalah informasi atau data yang ada dalam bentuk digital dan dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan suatu fakta atau peristiwa. Dalam forensik web, bukti digital dapat berupa jejak browsing, catatan server, data log, file sementara, metadata, dan lainnya. Semua ini dapat menjadi sumber informasi berharga untuk menyusun gambaran lengkap tentang kejadian yang sedang diselidiki. Selanjutnya yang keempat, metode pengumpulan bukti. Ahli forensik web menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengumpulkan bukti digital, termasuk perangkat lunak forensik, alat analisis jaringan, dan teknologi lainnya. Pengumpulan bukti harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan integritas dan keaslian data, serta mematuhi aturan hukum dan etika forensik. Yang kelima, pentingnya forensik pada web. Dalam era digital, banyak aktivitas yang berlangsung di dunia maya, termasuk komunikasi bisnis, transaksi keuangan, dan pertukaran informasi pribadi. Oleh karena itu, forensik pada web menjadi semakin penting untuk membantu melindungi individu, perusahaan, dan organisasi dari ancaman kejahatan cyber. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang jejak digital pada web. Jejak digital adalah data atau informasi yang ditinggalkan oleh pengguna atau sistem saat berintegrasi dengan perangkat atau jaringan digital. Pada web, pengguna meninggalkan jejak digital yang berharga dan dapat digunakan sebagai bukti dalam forensik pada web. Contoh jejak digital pada web termasuk sebagai berikut. Contohnya, itu yang pertama ada cache atau tempat penyimpanan sementara untuk data situs web yang diakses oleh pengguna. Cek berfungsi untuk mempercepat proses akses ke situs web yang sering dikunjungi dengan menyimpan salinan data tersebut secara lokal di perangkat, yaitu adalah cookies.
file teks kecil yang disimpan di perangkat pengguna oleh situs web yang dikunjungi, cookie berisi informasi tentang aktivitas dan preferensi pengguna yang dapat digunakan oleh situs web untuk tujuan berbagai macam, termasuk pelacakan atau autentikasi. Selanjutnya, ada riwayat peramban. Daftar situs web yang pernah dikunjungi oleh pengguna. Riwayat peramban berfungsi sebagai catatan aktivitas jelajah web pengguna dan bisa menjadi bukti yang relevan dalam forensik pada web. Yang keempat, ada log server. Catatan aktivitas yang dihasilkan oleh server web atau aplikasi. Log server mencatat berbagai jenis data seperti permintaan HTTP, alamat IP, situs, status permintaan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang identifikasi dan pengumpulan bukti. Dalam forensik pada web, ahli forensik menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan bukti digital. Metode ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti prosedur forensik untuk memastikan integritas bukti. Berikut beberapa metode pengumpulan bukti digital yang umum digunakan. Yaitu yang pertama adalah pengumpulan data diskrit. Pengumpulan data dari perangkat atau server yang terlibat dalam kasus kejahatan cyber. Proses ini melibatkan pembuatan salinan bit for bit dari media atau file yang relevan. Yang kedua ada analisis jejak jaringan. Memeriksa jaringan dan catatan aktivitas jaringan untuk mengidentifikasi sumber dan jenis serangan yang terjadi. Selanjutnya ada pengumpulan bukti dari cloud. Jika data terkait kejahatan cyber disimpan di layanan cloud, para ahli forensik harus menggunakan metode khusus untuk mengumpulkan bukti dari penyedia layanan cloud tersebut. Identifikasi dan pengumpulan bukti. Proses identifikasi dan pemilihan bukti adalah proses identifikasi dan pemilihan buktinya itu dilakukan dengan langkah krisis dalam forensik pada web. Ahli forensik harus dapat mengenali bukti yang relevan dan penting dalam menyelidiki kasus. Selain itu, para ahli harus memastikan bahwa bukti tersebut dikumpulkan dengan benar dan dapat digunakan secara sah dalam proses hukum. Selanjutnya, kejahatan pada web. Forensik pada web berperan dalam menyelidiki berbagai jenis kejahatan cyber yang terjadi di dunia maya. Beberapa contoh kejahatan cyber yang sering terjadi pada web adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada phishing, yaitu upaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui situs web atau email palsu. Yang kedua ada serangan malware. Penggunaan perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, atau trojan untuk merusak sistem atau mencuri informasi dari perangkat pengguna. Yang keempat ada penipuan online. Penipuan yang dilakukan melalui internet, misalnya penjualan produk palsu, penawaran investasi palsu, atau penipuan di platform e-commerce. Yang keempat ada pencurian data. Upaya untuk mencuri data sensitif atau rahasia dari organisasi atau individu melalui berbagai metode, seperti serangan cyber atau hacking. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk membaca materi kedua akan dibaca oleh Hamka Iqbal. Dipersilakan Hamka Iqbal. Selanjutnya, alat dan teknologi forensik pada web. Alat dan teknologi forensik pada web. Dalam forensik pada web, ahli forensik menggunakan berbagai perangkat lunak dan
alat forensik digital untuk membantu dalam analisis pengumpulan bukti digital. Beberapa alat teknologi yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Alat dan teknologi. Perangkat lunak forensik seperti autopsi, forensic toolkit atau FTK, NCASE, dan sleuth kit yang membantu dalam analisis dan pemulihan bukti digital, seperti Wireshark yang digunakan untuk analisis lalu lintas jaringan dan penelusuran aktivitas jaringan yang mencurigakan. Alat pemuli data seperti Dresku, TestDix, dan Recuva yang membantu dalam pemulihan data yang dihapus atau dirusak. Alat dan teknologi forensik pada web. Teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, AI, dan analisis big data semakin relevan dalam forensik pada web. AI dapat membantu dalam analisis besar data dan mengidentifikasi pola perilaku yang mencurigakan. Sementara analisis big data dapat membantu dalam menyusun informasi dari sumber data yang beragam dan besar. Selanjutnya yaitu tren dan tantangan dalam forensik pada web. Tren terkini dalam kejahatan cyber terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan web. Contohnya, mungkin ada peningkatan dalam serangan ransomware, adopsi teknik keamanan baru oleh penjahat cyber, atau peningkatan dalam serangan melalui platform media sosial. Tantangan dalam forensik pada web meliputi sebagai berikut. Enkripsi. Penggunaan enkripsi yang kuat oleh pelaku kejahatan membuat pengumpulan bukti lebih sulit karena ada yang dikumpulkan mungkin tidak terbaca. Teknologi web terus berkembang dan para ahli forensik harus terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan. Laju perubahan teknologi. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, saya akan membacakan kesimpulan. Adapun kesimpulan forensik pada web adalah disiplin penting dalam keamanan siber yang berfokus pada pengumpulan dan analisis bukti digital terkait kejahatan siber di dunia maya. Jejak digital seperti cookies, cache, dan log server menjadi sumber informasi penting. Identifikasi bukti, analisis forensik, dan teknologi terbaru membantu menggunakan, mengungkap, dan menangani kejahatan siber. Tantangan seperti ekskripsi dan perubahan teknologi menurut ahli forensik web untuk terus mengembangkan keterampilan mereka. Itulah pemaparan dari materi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.